Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kita akan mempresentasikan proyek kami yang bertema Jaringan Aspirasi Masyarakat. Anggota kelompok kami yaitu Albertus Antero, Arna Yusrandita, Davana Al-Rafi, Faras Alfiah, Kansa Mutiara Hida, Muhammad Ali Fadilah. Selanjutnya latar belakang akan dijelaskan oleh Randi. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan ini. Latar belakang dari proyek kami. Dalam suatu negara itu tidak dapat berdiri tanpa adanya masyarakat dan juga pemerintah, sehingga diperlukannya masyarakat dengan pemerintah sehingga terciptalah sebuah negara. Dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara, pasti dalam suatu negara terdapat beberapa masalah-masalah yang muncul, misalkan seperti persebaran penduduk yang tidak teratur atau tidak merata, kemudian ada bencana alam, kemacetan, KKN, perekonomian yang memburuk, kemiskinan, dan juga perubahan iklim. Oleh karena itu dan lain-lain, dan berbagai masalah yang lain, sehingga diperlukannya agar masalah-masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik apabila adanya kerjasama antara pemerintah, antara masyarakat dan juga pemerintah. Misalkan masyarakat bisa memberikan komentar atau masukan atau keluhan kepada pemerintah, sehingga pemerintah dapat menindaklanjuti atau mengambil langkah yang tepat agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Namun banyaknya jumlah warga negara tersebut menyebabkan banyak dari masyarakat tersebut yang memberikan komentar-komentar, dan secara tidak langsung komentar-komentar tersebut akan bercampur dengan komentar-komentar yang tidak sesuai dengan konteks. Misalkan saja ada yang berkomentar mengenai permasalahan di suatu wilayahnya, namun komentar tersebut tercampur dengan komentar-komentar lain seperti komentar untuk memprovokasi, kemudian adanya seperti promosi dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, kelompok kami akan merancang sebuah solusi di mana nantinya solusi tersebut dapat diharapkan mampu membantu masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan juga membantu pemerintah dalam memilah atau mengelompokkan aspirasi dari masyarakat mana yang tergolong memberikan saran, yang tergolong mengkritik, ataupun tergolong yang berpendapat, dan juga memisahkannya dari komentar-komentar lain yang bagi pemerintah tidak terlalu penting. Selanjutnya adalah dekomposisi yang dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai dekomposisi dari masalah yang kami atasi. Masalah yang kami atasi ini kita bagi menjadi dua. Ada yang tertulis dan tidak tertulis. Contoh dari aspirasi tertulis itu ada surat elektronik, media sosial, dan kotak suara. Nah, masalah yang ditimbulkan dari surat elektronik ini adalah alamat email dari lembaga penerima aspirasi rakyat seringkali tidak aktif atau jarang dibuka, atau mungkin sudah diganti dengan alamat email yang baru, sehingga aspirasi rakyat yang dikirimkan melalui surat elektronik ataupun email tidak terbaca dan tidak tersampaikan. Yang kedua, media sosial. Di media sosial itu banyak sekali masyarakat yang menggunakan identitas palsu, kemudian berkomentar tidak sesuai dengan konteksnya, yang dimana itu tidak bagus lah untuk sebuah aspirasi. Nah, yang ketiga ada kotak suara. Nah, masalah yang ditimbulkan dari kotak suara itu adalah penyampaiannya yang lambat, karena kotak suara jarang dibuka, bahkan terbengkalai.
sehingga aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kotak suara itu tidak tersampaikan. Kemudian aspirasi yang tidak tertulis. Nah, itu dibagi lagi menjadi dua, secara langsung dan secara tidak langsung. Yang secara langsung itu contohnya adalah demonstrasi. Tetapi demonstrasi ini biasanya nggak kondusif dan menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga aspirasi yang disampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik. Lalu ada aspirasi melalui forum. Nah, melalui forum ini membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai kesepakatannya. Yang kedua, secara tidak langsung. Contohnya itu adalah yang disampaikan melalui perangkat pemerintahan di daerah tersebut. Jadi misal warga menyampaikan aspirasinya melalui RT, lalu RT menyampaikannya kepada camat, lalu camat menyampaikan kepada pemerintahan terkait, seperti itu. Nah, kekurangannya ini adalah aspirasi yang disampaikan akan berbeda dengan aspirasi yang asli dari masyarakatnya itu. Kemudian abstraksi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah abstraksi. Pada abstraksi, semakin tinggi levelnya, maka semakin abstrak konteksnya. Dalam permasalahan aspirasi rakyat, kami membagi konteks menjadi 6 level abstraksi, yaitu sebagai berikut. Level pertama atau level yang paling atas adalah mengumpulkan komentar seluruh masyarakat suatu negara terkait permasalahan tertentu. Dalam hal ini, komentar masyarakat sangat banyak dan kompleks, sehingga semakin abstrak level konteksnya. Lalu, level kedua adalah menampilkan seluruh komentar terkait permasalahan tertentu yang dialami oleh masyarakat. Dalam hal ini, kita dapat melihat banyaknya komentar masyarakat mengenai masalah yang telah dirasakan di negeri ini. Level ini juga masih abstrak level konteksnya. Lalu level ketiga adalah penyeleksian antara komentar masyarakat terkait permasalahan tertentu atau pendapat yang tidak sesuai. Karena masih banyak dan kompleks dari komentar masyarakat suatu negara, maka dilakukan seleksi untuk mengambil komentar yang sesuai dengan permasalahan negara dan menghilangkan komentar yang tidak sesuai, seperti komentar negatif, komentar yang mengandung syarat, dan lain-lain. Lalu level keempat adalah mengelompokkan komentar masyarakat berdasarkan masalah yang dikeluhkan. Setelah dilakukan seleksi, maka dikelompokkan sesuai bidang masing-masing, seperti bidang pendidikan, sosial, politik, dan lain-lain, agar permasalahannya lebih jelas dan dapat tertangani. Dalam level ini, konteksnya akan menjadi real, karena isinya sudah tertata. Lalu level kelima adalah menampilkan kritik dan saran dari masyarakat terkait permasalahan tertentu. Setelah dilakukan seleksi dari bidang ke bidang, maka ditampilkan kritik untuk melihat lebih jelas lagi permasalahannya dan saran sebagai acuan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Lalu level ke-6 atau level yang paling bawah adalah menampilkan kesimpulan dari seluruh komentar masyarakat. Pada level terakhir ini, konteksnya sangat real karena kita dapat menampilkan dan menarik kesimpulan atas seluruh permasalahan. Level ini juga merupakan rangkuman atau ringkasan dari seluruh komentar dan aspirasi masyarakat terkait permasalahan di suatu negara. Selanjutnya ada flowchart yang disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk flowchart dari kasus jaring aspirasi masyarakat kali ini, awal mulanya pengguna yang dalam kasus ini adalah masyarakat akan diharuskan untuk menginput identitasnya berupa NIK. NIK masyarakat ini nantinya akan diseleksi dengan cara disesuaikan atau dicocokkan dengan database yang ada di Dikdukcapil. Apabila NIK ini tidak terdaftar, maka pengguna nantinya akan diarahkan kembali untuk menginput identitas atau NIK yang sesuai. Apabila sudah sesuai, nantinya pengguna akan diarahkan untuk menginput komentarnya. Komentar pengguna nantinya akan diseleksi juga, yaitu dengan cara dilihat dari jumlah katanya. Apabila jumlah kata dari komentar pengguna kurang dari 50, maka komentar pengguna akan dinilai tidak sesuai
dan pengguna akan langsung diarahkan kembali untuk menginput komentarnya. Sementara apabila komentar pengguna sudah sesuai, maka komentar akan tersimpan dan sistem akan selesai. Adapun mengapa komentar tidak sesuai dinilai dari jumlah katanya, karena apabila tidak dibatasi jumlah kata dari komentar pengguna ini, atau dalam kasus ini masyarakat, seringkali masyarakat hanya iseng atau bahkan promosi. Sehingga apabila jumlah katanya dibatasi dalam kasus ini minimal 50, maka kesannya masyarakat akan semakin niat dan permasalahan yang disampaikan akan semakin jelas. Sekian, selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, kesimpulannya dari proyek kami adalah bertujuan untuk memudahkan pemerintah dalam mengumpulkan dan memilah komentar dari masyarakat. Dengan cara seperti ini yang telah dijelaskan di flowchart sebelumnya, yaitu dengan mengharuskan jumlah kata minimal 50 kata dalam setiap keluhan yang dituliskan, agar keluhan yang disampaikan sesuai sehingga pemerintah dapat mengetahui keluhan apa saja yang dialami masyarakat dan dapat segera menangani masalah-masalah yang mengganggu masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.